Walau cinta sudah dalam, jarak jauh terasa nyaman. Langit biru terlihat sendu, warna hijau, biru dan semu. Jarak jauh tumbuhkan rindu, ingin selalu dekat denganmu. Dari mana datangnya lintah, dari gunung turun ke kali, dari mana. Ya, jumpa lagi teman-teman. Apa kabar? Saya percaya semuanya dalam keadaan yang baik ya, dan diberkati dalam segala hal, baik itu jasmani, rohani, dan materi. Amin. Teman-teman, di sini saya mau berbagi sedikit cerita, karena saya ini orangnya suka bercerita ya kan, dan saya sharekan kepada teman-teman apa cerita saya. Teman-teman kalau naik kapal pasti pernah ya. Nah, kalau teman-teman itu naik kapal, pernah nggak nengok benda yang ini? Ya, atau yang ini. Setelah teman-teman melihat benda itu di atas kapal, teman-teman tahu nggak apa itu? Jangan-jangan teman-teman berpikir, itu kan hanya pajangan saja, begitu kan? Tidak teman-teman, kita salah kalau menganggap itu pajangan. Karena pada semua kapal yang ada di permukaan, baik itu kapal perang maupun kapal niaga, bahkan kapal ikan sekalipun, benda ini harus ada. Kalau di kapal perang sejenis destroyer, korvet, frigate, atau kapal niaga misalnya pesiar, kargo, kontainer, tugboat, dan kapal ikan sekalipun, dia mesti ada, begitu. Ada yang tahu apa namanya? Coba deh kita berbagi. Ada nggak tahu apa namanya nih? Share di bawah ya. Iya, itu adalah nama lifecraft namanya teman-teman, atau rakit penolong, begitu. Kalau itu dijatuhkan ke air, dia akan berubah seperti ini teman-teman. Ini dia. Tapi anehnya kawan-kawan, saya pernah dilatih untuk menggunakan benda ini, begitu. Bahkan pelatih saya itu melatih saya dengan baik waktu itu, karena saya punya sertifikat yang namanya BST dan SCRB. Karena setiap pelaut itu teman-teman harus punya itu, begitu kan. BST itu adalah basic safety training gitu kan, dan SCRB itu adalah survival craft and rescue boat, begitu. Saya punya sertifikatnya. Dan pelatih saya ini berkata kepada saya waktu itu begini teman-teman, bahkan kapten saya pernah berkata seperti itu. Kita boleh mengetahui, menguasai cara menggunakan alat ini gitu, tapi jangan pernah bermimpi untuk menggunakannya di tengah lautan, begitu. Teman-teman ada yang paham nggak kenapa kapten dan pelatih saya berkata seperti gitu? Bahkan waktu itu saya juga berkata seperti itu kepada junior saya, begitu. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Ya oke, kita jawab deh teman-teman. Mengapa trainer atau pelatih dan kapten saya berkata kepada saya waktu itu, kita boleh menguasai cara menggunakan alat safety ini, tapi jangan pernah bermimpi untuk memasukinya, apalagi memasukinya di tengah lautan. Karena kalau itu terjadi, kita berhasil memasukinya di tengah lautan, berarti kapal kita tenggelam, karam teman-teman, begitu. Itu dia maksudnya. Sekarang saya mau tanya teman-teman ini, apa makna rohaninya yang teman-teman dapat, gitu kan? Cara menggunakan alat safety dengan kehidupan rohani kita, begitu. Tolong deh di komen di bawah atau buat videonya, nanti akan saya bahas, gitu. Kita akan saling-saling berbagi teman-teman ya. Ya, sebagai penutup saya mau kasih satu buah video lagu rohani teman-teman, bagaimana kehidupan di laut, begitu kan. Biar kita tahu begitu ya, buat teman-teman yang sudah tahu atau mungkin ada di sini pelaut, ya mungkin sudah biasa begitu kan, tapi yang belum tahu bisa memberkati dan jadi tahu. Nah, ini dia teman-teman. Salam,
Tuhan memberkati. Ini dia videonya.